kabar? Kembali Anda menyaksikan acara mingguan Dunia Kita Produksi VOA yang kali ini kami membawakan episode pertama di tahun 2021. Saya Aryatno Budianto. Saya Virginia Gunawan. Kali ini kami berada di Georgetown di Washington DC ya, Nak, ya? Betul, iya. Ini biasanya kawasan perbelanjaan, juga tempat orang jalan-jalan atau olahraga yang ramai. Tapi berhubung hari ini cukup dingin, jadi nggak seramai biasanya dan lagi pula kita masih dalam suasana pandemi. Benar sekali, Ana. Dan di suasana pandemi ini memang membuat sebagian besar kegiatan itu terhenti dan membuat sebagian besar orang harus berpikir lebih kreatif dengan apa yang mereka lakukan selama ini ya. Betul. Kalau misalnya biasanya kita punya hobi lari gitu ya, atau olahraga dengan orang banyak. Nah, sekarang terpaksa itu dimodifikasi. Atau kalau misalnya kita punya pekerjaan tapi terhambat karena sekarang restoran atau pusat-pusat keramaian itu pada tutup gitu, bisnis pada tutup. Jadi kita memang harus kreatif untuk mencari solusinya, bisa beradaptasi dengan suasana pandemi ini. Benar sekali. Nah, ini ada sebuah perusahaan Jin yang dia tuh sebetulnya konsultasi untuk ruang kantor gitu ya. Tapi berhubung nggak ada lagi yang kantor sekarang, jarang sekali. Jadi harus mengalihkan usahanya. Betul, seperti apa langsung kita simak pemirsa. Kantor dan berbagai kegiatan dalam ruangan punya kesamaan. Pandemi yang tak kunjung usai menyulitkan kita berkegiatan bersama dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Menjawab tantangan itu, perusahaan pengembang teknologi manajemen ruangan Maptician merancang ulang produk mereka. We originally built it to be a space analytics platform for CFOs, for managers, people who needed to know who was in a space, how much space were they taking, who was coming and who was going, and how much it was costing people. Lalu, COVID-19 datang. When the pandemic started, we really took a look around and said, here's our opportunity to do something a little bit more impactful. The tools we had built for the original purpose transferred very, very well to this new environment. Perangkat analisa pengelolaan ruang ini punya 3 hal yang sangat dicari. One of them is scheduling. So we are set a capacity of our office of a maximum of 25. So using the scheduling portion of the app, we're able to reach that. Physical distancing. We want to make sure that there's at least 6 feet apart from every employee when they're in their workstation or in a conference room. And then contact tracing. Maptician was able to provide us a system to allow our employees to come back to the office if they wanted to work, where we could manage the seats they were sitting in, but they also have COVID safety features like contact tracing and spacing, which is really what we were looking for. Bagi Nick, pengalihan fungsi program kreasinya menjadi sesuatu yang bisa membantu saat krisis merupakan sebuah pencapaian. For all the tragedy of the year, it's been an amazing thing to be part of the solution out there. Dari Alpharetta, Georgia, VOA. Kalau cuacanya kayak gini pemirsa, saya pas dulu ya, mendingan menghangatkan diri. Nah pemirsa, masih bicara soal teknologi atau pencapaian teknologi yang dilakukan pada tahun 2020 menjawab ini ya masalah pandemi ya, tapi juga bisa disempurnakan lagi untuk aplikasi berikutnya. Ya, salah satunya adalah bagaimana caranya memverifikasi foto dan mengetahui apakah foto itu palsu atau asli. Asli, udah pernah diedit atau belum gitu ya? Udah pernah dikutak-kutik atau belum? Nah, ditonton liputannya pemirsa. Ungkapan seeing is believing atau percaya asal terlihat buktinya mungkin terdengar usang dan tak lagi relevan, terutama dalam era digital. Image yang sering kita lihat di internet seringkali merupakan rekayasa. Dengan semakin pesatnya teknologi kecerdasan buatan dan editing, sulit bagi kita untuk menentukan keaslian sebuah foto atau gambar. Instead of trying to detect what's fake, you try to prove what's real. Perusahaan Sheriff membuat software penanda image untuk membantu pengguna mengetahui otentik tidaknya sebuah foto. Bermitra dengan perusahaan semikonduktor Qualcomm, TruePic menanamkan teknologi pendeteksi pada sirkuit terpadu yang menangani pemindai sidik jari atau wajah pada ponsel pintar. We produce these photos that essentially have a seal on them. If anybody was to modify anything about the photos, whether the pixels, the date and time, the location where it was captured,
that seal would be broken essentially, and we would be able to know that that file has been modified since the time of capture. Selain lokasi dan waktu pengambilan gambar, TruePic juga menanamkan peta 3 dimensi detil suasana di depan lensa kamera. Nantinya pengguna bisa mengakses informasi ini bersama data perubahan apa saja yang dilakukan pada foto. So you have full transparency of exactly what happened from the time that light entered into the camera to then light coming out of the display essentially into your eyes. TruePic berkolaborasi dengan Microsoft, Adobe, dan sejumlah organisasi media untuk menyajikan teknologi ini secara publik dan bisa diakses pada setiap browser atau app yang menampilkan foto. If we were to look out on a 10-year horizon, we expect that any photo or video will come with proof of its authenticity. Sehingga foto rekayasa akan semakin mudah terdeteksi. Dari San Francisco, California, VOA. Nah, aku setuju Jin dengan prinsipnya app tadi, bahwa aku sama banyak orang di seluruh dunia ini sebetulnya nggak seneng kalau fotonya difilter. Oh ya, jadi I woke up like this ya? Enggak juga sih, ya udah nggak apa-apa. I woke up like this, kalau misalnya agak jelek ya nggak apa-apa. Tapi ya dandan sedikit lah. Jadi harus ada usahanya dikit ya? Iya, tapi makan lebih sehat, olahraga. Supaya kulitnya jadi lebih baik gitu ya, badannya jadi lebih sehat. Tapi yang penting sih menurutku supaya kita belajar untuk lebih kind to ourselves dan each other. Menerima diri sendiri. Betul, lebih baik gitu. Nah, pemirsa masih banyak lagi liputan-liputan lain dari Amerika Serikat. Ya. Tapi jangan kemana-mana. Kita istirahat dulu, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa masih di program Dunia Kita, masih dalam edisi tahun baru ya Nak ya. Betul. Semangat baru, suasana baru. Episode baru tahun 2021, semoga tahun 2021 ini semakin baik untuk kita semua. Amin. Iya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal baik ya Nak ya, dalam asosiasi aku nih, mungkin aku terdengar matre, tapi salah satu cita-citanya adalah menjadi lebih kaya di tahun 2021 ini. Itu kayaknya cita-cita semua orang gitu ya, kecuali orang yang sudah kaya. Tapi jangan khawatir Jin, karena berbagai macam inovasi yang sudah terjadi tahun 2020 karena adanya pandemi, orang kan jadi seperti yang sudah kita bahas tadi harus adjust ya. Benar, untuk masa pandemi ini. Ha. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa berinvestasi. Walaupun dari rumah kita bisa berinvestasi, dan bahkan sekarang ada yang namanya demokratisasi kemewahan. Wow, jadi semua orang bisa merasakan kemewahan itu ya? Kira-kira Nak, ya? begitu. Jadi ada berbagai macam investasi yang bisa dilakukan oleh orang, tadinya hanya bisa dilakukan orang-orang yang sangat kaya. Tapi sekarang bisa hampir dilakukan oleh siapa saja. Wow. Seperti apa? Kita lihat pemirsa. Investasi dalam bentuk benda seni biasanya bukanlah sesuatu yang terjangkau bagi banyak orang. Tapi berkat perusahaan rintisan Masterworks, ini jadi mungkin. Very simply, investors can come to our website, they can view different works of art that we have available for investment, and they can invest amounts as small as $500 or as large as thousands of dollars in a particular painting. Menurutnya, konsep kepemilikan bersama memungkinkan orang punya berbagai kesempatan yang sebelumnya hanya bisa dialami orang super kaya. Ini merupakan tren terbaru dalam pasar benda seni yang dijuluki demokratisasi kemewahan. For example, many people use IRA or retirement accounts to invest in these paintings. So we want to make sure that the returns are as predictable as possible and the risk is reasonable. Ketika sebuah masterpiece terjual dari rumah lelang ke seorang kolektor, lukisan itu biasanya menghilang dari publik. Tapi dalam kepemilikan bersama, lukisan masterpiece dipamerkan dari satu museum ke museum berikutnya. We like the idea of once we purchase these paintings and then sell them off to investors to reloan them out to museums so they can be seen in the public. Karantina pandemi telah melipat gandakan minat investasi benda seni. Sejak pertengahan Maret 2020, Masterworks telah menarik lebih dari 10.000 investor baru per bulan. Secara keseluruhan, nilai investasi untuk 15 masterpiece kelas dunia mencapai lebih dari $30 juta. Dalam 2 tahun terakhir, hanya 5 karya masterpiece yang terbeli.
In Masterworks, our perspective has been that art is an uncorrelated asset class, meaning that it doesn't necessarily go in the same direction as the stock market or other asset classes. So what we've seen with COVID is that although there's been a large decrease in the total volume of sales by roughly half, we've actually seen art prices increase. And I think in June alone, we saw 22 artists that set price records. Harga minyak bumi dan emas, juga saham, rentan naik turun tergantung situasi dunia dan perkembangan politik. Tapi indeks Dow Jones tidak mampu bersaing dengan prediktabilitas investasi masterpiece kelas dunia. Dari kota New York, VOA. Nah, itu kan tadi salah satu resolusi untuk tahun baru ya, Naya. Iya. Kalau kamu ada resolusi nggak nih? Selain ingin kaya tadi seperti Ginny, saya juga kepengen ya lebih bisa bermanfaat gitu loh buat lingkungan, bermanfaat buat orang sekitar. Mau ngapain Lebih terus? banyak untuk jadi relawan misalnya, Wow. atau lebih banyak apa ya, bekerja sesuatu yang bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu. Nah, ini mungkin bisa ditiru nih, Nak. Apa? Ada seorang warga di Miami yang di sana itu kan terkenal banyak pantainya ya. Ya. Tapi dia melihat ada masalah nih, Yaitu? pantai-pantainya kotor. Kotor. Nah, mungkin bisa jadi Inspirasi, inspirasi ya. buat pemirsa untuk ditiru di Indonesia. Pantai Miami merupakan salah satu destinasi favorit bagi wisatawan maupun warga. Tapi memeliharanya agar selalu bersih dan menarik tidaklah mudah. Para relawan ini memunguti sampah di bawah terik matahari. You don't want to go and sit there in a dirty, trashy beach. And so for me, I want people to experience what the real Miami, the beautiful Miami, right? Which is clean water, not just for us, but also for our wildlife. And so that's why I spend most of my time cleaning instead of tanning, which is, well, I still get pretty dark. Perempuan asal Kolombia ini tiba di Miami setelah menetap di New York. Setelah meraih sarjana hukum, Maria bekerja sebagai paralegal. Tapi di akhir pekan, ia dan teman-teman sukarela membersihkan pantai. Tak lama kemudian, Maria menyadari bahwa bekerja di udara terbuka seperti ini lebih memuaskan daripada berurusan dengan kontrak atau dokumen hukum di kantor yang pengap. Lalu tercetus ide mendirikan organisasi relawan Clean This Beach Up. I didn't want to be on a 9 to 5 working towards something that wasn't inspiring me or my passion. So when I was able to find what I really wanted to do, which is this, I decided to quit my job and dedicate myself to run Clean This Beach Up full time. Keputusan Maria hengkang dari pekerjaan bergaji tinggi ini didukung keluarganya. Back in my country, I'm from Colombia. They see picking up trash as a job, a dirty job, but it's the most rewarding thing ever. And so now they understand that and they feel really proud. Tiap akhir pekan, lusinan relawan membantu Maria membersihkan pantai dan ratusan ikut serta dalam berbagai acara yang diadakan organisasinya. Bersama tim, Maria ingin membuat pembersihan pantai menjadi kegiatan yang seru dan menyenangkan, lengkap dengan musik, snack, dan warming up. When I first started doing these kinds of things, I think she was one of the first people I met, like this organization, and she was like really nice and like she just like took me in. So I think without her, maybe I would have been just like doing here and there. But I joined her organization. I've been doing it like almost every week. Kini lebih dari 2.000 orang tergabung menjadi relawan Clean This Beach Up. Sejauh ini mereka telah membersihkan lebih dari 10.000 kilogram sampah yang mengotori Miami Beach. Dari Miami, Florida, VOA. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi sehabis ini kita mau bagi-bagi kalender. Kalender apa nih 2020? Nah, Janganlah, walaupun masih banyak sih sebetulnya. Enggak, ini kalender 2021, tapi kita dalam rangka menjawab pemirsa, pertanyaan dari pemirsa dunia kita yang sudah masuk. Nah, siapa dia, siapa yang akan mendapatkan kalender ini? Ada di segmen berikutnya. Oke, jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita istirahat dulu Ya, dan nanti kita lanjut lagi di betul. Dunia kita. Masih dalam dunia kita pemirsa dari Georgetown di Washington DC, dan saatnya untuk menjawab pertanyaan pemirsa dunia kita yang sudah masuk ke redaksi dari ND ya, Donata. Halo. Asta. Halo. Hai VOA, selamat tahun baru.
Di Amerika, selama masa pandemi COVID ini, perayaan tahun barunya seperti apa sih? Apa ada peraturan tertentu? Terima kasih. Nah, ini memang menarik ya, Nak ya. Di Amerika Serikat sendiri memang karena angka kasus positif itu juga sangat meningkat, lalu setelah kematiannya pemilu, juga benar ya, sekali. setelah pemilu, Thanksgiving, lalu Natal itu naik terus. Iya, dan ini membuat orang cukup khawatir ya dengan tahun baru ini. Betul. Nah, CDC atau Pusat Pengendalian Penyakit Menular di Amerika Serikat ini sempat mengeluarkan imbauan, namun imbauan itu bukan peraturan. Betul. Jadi ini bisa penerapannya bergantung dari negara bagian masing-masing atau Pemda masing-masing. Benar. Tapi yang menurut saya surprise nih adalah bahwa negara bagian Florida itu termasuk yang salah satu paling ketat ya dalam menerapkan ini. Padahal dulunya Florida itu longgar sekali. Tempat party gitu kan. Nah, memang di awal tahun baru ini, nanti di tahun baru, perayaan tahun baru itu di Florida ada peraturan-peraturan khusus seperti misalnya perayaan tahun barunya itu hanya boleh sampai pukul 1 malam. Jadi malam. Dan orang juga harus menerapkan protokol keamanan ya, misalnya menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Dan bagi perusahaan atau restoran yang melanggar, mereka bisa didenda hingga 15.000 per hari. Tapi mungkin nggak ada kali ya petugas yang jalan-jalan ke Satpol jalan-jalan PP gitu ya, yang ngedenda orang gitu di jalanan, mungkin nggak seperti di Indonesia atau seperti di negara lain yang menerapkan aturan yang lebih ketat. Nah, tradisi-tradisi lain seperti misalnya ball drop yang biasanya kita lihat di New York itu kan. Itu diadakan virtual. Benar sekali. Lalu kegiatan-kegiatan misalnya konser atau party di klub itu juga ditiadakan pastinya. Betul ya. Dan kalau di Washington DC sendiri pemirsa, itu dilarang menyalakan kembang api. Jadi jangankan petasan ya, mercon gitu ya, kembang api pun tidak boleh ya. Kecuali dari resmi dari pemerintah lokalnya. Iya betul, tapi ini juga karena bukan hanya menjaga kesehatan atau karena protokol pandemi ini, tapi juga sebelum-sebelumnya Washington DC juga tidak membolehkan individu untuk menyalakan kembang api. Hanya ada di bagian-bagian tertentu yang dibolehkan, dan juga penjualan kembang api pun diatur ya. Nah itu memang langkah-langkah precautions untuk pencegahan agar tidak terjadi gelombang-gelombang klaster COVID selanjutnya di Amerika Serikat. Iya, semoga menjawab Donata. Jadi ini semua tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Nah, kalau misalnya kan ini ya, orang ini udah suntuk banget, kepingin berkegiatan kembali setelah berbulan-bulan terkungkung bisa keluar, terkungkung lagi gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang misalnya kebiasaan lari gitu ya, atau olahraga di luar ruangan, mereka masih boleh nggak ya? Penasaran nih aku. Dan saya merasa sehat, merasa paling sehat sepanjang umur saya. Jadi bulan Juni saya ada cook out di rumah teman di dalam, jadinya sekitar 15 orang di situ, dan salah satunya udah positif COVID dan kita nggak tahu. Saya di sana cuma 45 menit terus pulang, dan besoknya saya udah langsung demam dan badan kayak meriang dan batuk. Inilah pengalaman Agustinus Setia Dharma, diaspora Indonesia COVID. di Midland, Texas, saat tertular virus corona musim panas lalu. Setelah negatif, itu nafas masih susah bener, buat lari 1 kilo aja susah, setengah mati. Agus yang rata-rata berlari 190 km setiap bulan, kembali ikut half marathon hanya 3 minggu setelah dinyatakan negatif dari COVID. Seperti Agus, Ade Echizenya, diaspora Indonesia di Dublin, California, mengaku kurang termotivasi ikut race virtual. Ia baru saja mengikuti half marathon di Las Vegas, Nevada. Jadi kita tuh cuma disuruh bikin satu line manjang ke belakang, terus dikasih tape sama mereka 6 feet apart. Even sampai kita start pun mask harus on ya. Bagi banyak orang, kejenuhan memang terasa setelah berbulan-bulan mematuhi aturan tinggal di rumah. Melakukan aktivitas luar ruangan menjadi semacam oase di masa pandemi. Olahraga kalau misalnya bisa keep the distance, outdoor, nggak rame-rame deket-deketan, itu sebenarnya cukup aman. Tapi kalau memang
olahraganya itu bareng-bareng, dan apalagi kalau misalnya berpapasannya sering gitu ya. Mungkin pada saat berpapasan itu ada yang bersin, itu kan juga berarti ada kemungkinan droplet itu terhirup. Imunitas dari COVID ini tidak selamanya. Kemungkinan besar dalam waktu 90 hari imunitas itu akan turun, dan ada kemungkinan walaupun kecil tapi ada kemungkinan bisa terinfeksi lagi oleh COVID. Sehingga walau memutuskan untuk kembali berolahraga, pengalaman terkena COVID membuat Agus lebih berhati-hati. Mungkin kalian sampai saat ini udah hampir setahun nggak kena COVID, jadi nggak terlalu jaga jarak atau same way. Dari Washington DC, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda dalam episode pertama Dunia Kita tahun 2021. Semoga tahun ini menjadi lebih baik untuk kita semua. Amin, membawa keberkahan, membawa kesehatan juga ya Nak ya. Ya, nah betul. pemirsa, kalau Anda masih ingin lihat liputan-liputan kami, bisa langsung mampir ke website www.voaindonesia.com atau juga bisa mampir ke YouTube channel kami di VOA Indonesia. Atau juga menjadi sahabat kami melalui media sosial di YouTube, di Facebook, di Instagram, iya, atau juga di Twitter dengan akun @VOA Indonesia. Dan seperti Donata tadi, kalau misalnya Anda punya pertanyaan, kami juga masih punya kalender kok untuk Anda. Jadi mumpung nih. Iya, cepat tapi ya, ketersediaannya terbatas. Langsung aja tanya apapun tentang Amerika Serikat. Dan ini bisa dikirim videonya melalui DM di @VOA Indonesia atau di DM saya, akun Instagram kami. Ya, betul. Kalau gitu kami undur diri dulu pemirsa dari kawasan Georgetown di Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Selamat tahun baru.